المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك وما نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun rukuk. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rukun yang kelima yaitu ruku. Ya, ada masalah-masalah berhubungan dengan ruku. Setelah kita bahas syarat-syaratnya kemarin, diantaranya adalah sebagai berikut. Iya, jika imam membaca ayat sajadah, nah, kemudian langsung ruku dan makmum mengira bahwa sang imam akan melakukan sujud tilawah, maka dia bergerak untuk mengikuti sujud dan ternyata sang imam tidak sujud tilawah. Jadi bagaimana masalahnya? Masalahnya imam baca surat sajidah. Baca surat yang ada sajidah tilawah. Pada umumnya orang kalau baca surat yang ada sajidahnya itu disunahkan untuk sujud tilawah. Lah di Al-Qur'an, dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an itu berapa ayat yang ada ayat sajidahnya? Katanya ulama ada 13. Kalau yang ke-14 itu yang ada suratus Shad itu bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Jadi, sujud apa? Sujud syukur yang di suratus Shad, bukan sujud tilawah. Jadi kalau kita membaca surat Shad ada ayat sajidah itu ada tanda sujud, itu adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Dari lainnya itu dari awal sampai akhir selainnya suratus Shad, maka sujudnya adalah sujud tilawah. Lah kalau misalnya imam baca surat sajidah misalnya, kemudian langsung gerak imam ke posisi makmum mengira akan sujud, sedangkan niatnya imam hanya sebatas ruku, dia tidak akan sujud tilawah. Imam gerak Allah, lah Allahnya ini imam akan gerak ke posisi ruku, Allahu Akbar begini aja, tidak akan sujud begini. Cuman makmum dari arah belakang dia ngikutin sebelum selesainya imam sampai kemana posisinya, dia tahu, dia keburu ngikutin. Lah ngikutinya dengan niatan akan sujud tilawah karena baru saja membaca sujud tilawah. Kemudian ternyata terbukti bahwa imam di posisi ruku. Apakah boleh berhenti di posisi ruku? Karena gerakannya tadi niatnya untuk sujud tilawah. Kita ketahui kemarin, setiap gerakan kita akan ruku, apakah harus niatkan untuk ruku atau tidak perlu niat? Seperti yang kita ketahui kemarin, jika ada shorif maka disyaratkan, jika tanpa shorif maka tidak disyaratkan. Apa shorif? Misalnya niatan yang lain selain ruku, atau niatan lain selain i'tidal, atau niatan yang lain selain sujud. Lah kalau ada shorif maka disyaratkan harus gerakannya untuk ruku, tidak boleh selain ruku, atau untuk keduanya boleh. Tapi kalau tanpa shorif, tidak ada niatan shorif sama sekali, seperti misalnya imam tidak membaca sajidah dan lain-lain, di surat yang ada sajidahnya, lah pada umumnya imam tidak akan sujud karena tidak ada sebab yang menyebabkan dia untuk bisa melakukan sujud tilawah. Betul. Lah kalau di masalah seperti ini maka tidak perlu kita niatkan gerakannya kita untuk ruku. Ya, kendalanya sekarang yang masalah kita temuin yaitu imam seperti sering terjadi di hari Jumat di Masjid Nabawi. Di hari Jumat di Masjid Nabawi bisa dikatakan ini hampir 90% mesti baca surat sajdah. Itu kan? Di rakaat pertama sabbihisma, di rakaat kedua sabbihisma la ayat sajdah. Itu kebanyakan 90% imam sujud tilawah. Oke, setelah sujud tilawah bangun lagi meneruskan ayat lagi. Cuman kadang imam tidak sujud. Lah kadang posisi imam tidak sujud, makmum sudah sujud duluan. Apalagi di shaf belakang-belakang. Betul ya, Pak ya?
akan tetapi ruku, maka makmum berhenti pada ukuran ruku. Nah, karena ngelihat imamnya berhenti di posisi ruku, dia tidak teruskan makmum Allah berhenti di ruku, tapi niatnya gininya tadi itu niatnya untuk sujud tilawah, ya. Maka hukum ruku makmum tersebut adalah tidak sah. Menurut sebagian ulama hukumnya tidak sah rukunya karena gerakannya niatnya untuk sujud. Kalau tidak sah berarti gimana, ya? Dan wajib baginya kembali berdiri. Kembali. Allahu Akbar, mari lagi. Baru Allahu Akbar di posisi ruku. Karena gerakannya tadi tidak terhitung, ya. Hal ini menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Menurut pendapatnya Ibn Hajar. Menurut pendapatnya Ibn Hajar tidak sah, harus kembali lagi ke posisi ruku, ya. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari, gurunya Ibn Hajar namanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ya. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Jamal Ramli dan Al-Imam Khatib Syirbini, hukum rukunya adalah tetap sah. Hukum rukunya tetap sah. Menurut Imam Ramli dan Imam Khatib Syirbini pengarang kitab Mughnil Muhtaj, Imam Ramli pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, mereka berdua mengatakan sah. Karena gerakannya makmum aslan semata-mata untuk ngikutin imam. Dimanapun posisi imam dia akan ikutin. Imam mau rukuk dia ikutin, imam mau sujud akan diikutin. Makanya oleh katanya mereka berdua yughfar, kesalahannya niatnya makmum itu yughfar, diampuni, dimaafkan. Dengan pengertian halas dihukumi rukuknya sah, tidak perlu balik lagi, kembali lagi. Jadi intinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau imam baca ayat yang ada sajdahnya, sebetulnya dia dianjurkan untuk melakukan sujud, tapi dia tidak akan melakukan sujud tilawah. Karena sujud tilawah sunnah, boleh dia kerjakan, boleh dia tinggalkan. Lah di posisi tersebut imam memilih meninggalkan sehingga dia berhenti di posisi ruku. Allahu Akbar, di posisi ruku. Sedangkan makmum tidak tahu kabarnya imam, tidak tahu niatnya imam akan mengerjakan apa. Dia mengira pakai inisiatif dia, pengiraan dia sendiri bahwa imam karena baca ayat sajdah dia akan sujud. Maka gerakannya digunakan untuk sujud. Dalam masalah ini setelah melihat imam di posisi ruku, dia berhenti di posisi ruku dan diteruskan sujud. Kalau diteruskan sujud batal salatnya. Tapi dia posisi ruku. Bagaimana hukum rukunya? Menurut pendapatnya Ibn Hajar sama Syekh Zakaria Al-Ansari, dia harus balik lagi. Baru Allahu Akbar lagi. Menurut pendapatnya Ramli sama Khatib Syirbini, tidak perlu. Halas tetapkan di posisi, jangan gerak lagi sudah. Yughfar, dimaafkan atas kesalahan niatnya dia waktu gerakannya akan digunakan untuk sujud, ya. Perbedaan pendapat di atas yaitu jika sang makmum telah selesai membaca suratul Fatihah. Ini semua omongan kalau makmum itu waktu dia mau Allah memang sudah selesai Fatihahnya. Tapi kalau di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus selesai bacaannya sajdahnya imam langsung seakan-akan menunjukkan dirinya akan sujud. Kemudian makmum ngikutin dengan dasar ngira akan sujud tilawah. Setelah kelihatan imam di posisi rukuk, bagaimana posisi dia? Ya. Dan jika sebelum membaca suratul Fatihah sebelum rukuk, maka wajib mengikuti imamnya. Dan kemudian menambah satu rakaat setelah salamnya imam dari salat. Kalau makmum ini belum selesai, kan ada masalah-masalah kita ketahui waktu kita membaca di rukun yang keempat atau rukun yang ketiga, yaitu rukun membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah ini kan harus dibaca secara bersambung, tidak boleh diputus-putus, sehingga harus wajib ulang lagi. Di antaranya kecuali kalau diputusnya dengan beberapa masalah, di antaranya ngikutin sujud tilawahnya imam. Misalnya sekarang begini gambaran masalahnya, imam baca Fatihah selesai, imam baca Fatihah selesai, sekarang makmum baca Fatihah. Tengah-tengah makmum baca Fatihah, imam itu baca surat sajdah. Kemudian imam sujud tilawah. Makmum di pertengahan Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa? Ngelihat imam sujud tilawah. Hukumnya gimana? Tinggalkan dulu Fatihahnya itu, ikut sama imam sujud tilawah. Setelah ikut sama sujud tilawah, berdiri lagi, teruskan, bukan diulang lagi dari depan. Fatihahnya. Fatihahnya tidak keputus dengan sujud, tidak mughfar. Termasuk perkecualian itu. Tidak putus dengan apa? Dengan mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Dalam masalah ini seperti ini, kalau sekiranya imam melakukan sujud tilawah, tapi ini kenyataannya imam tidak melakukan sujud tilawah. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya wajib bagi makmum untuk ngikutin imam di tempat posisi yang dia ada, tidak boleh kembali lagi. Terus setelahnya itu ditambah satu rakaat setelah salamnya imam. Karena seakan-akan dia meninggalkan rakaat tersebut sudah. Apa sebab meninggalkannya? Karena tidak baca Fatihah dengan sempurna. Kenapa imam yatahammal? Imam yatahammal kalau imam itu bisa nanggung Fatihahnya makmum kalau sekiranya imam ahlan litahammul. Yaitu kapan? Kalau makmumnya masbuk. Sedangkan imam sekarang bukan masbuk, muafik dia. Sehingga imam tidak bisa nanggung Fatihahnya
makmum. Oleh karenanya itu intinya dia harus untuk nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Jadi anak ulang lagi, gimana gambaran masalahnya secara singkat dan gimana hukumnya. Masalahnya secara singkat ini, imam baca surat yang ada sajdahnya. Kemudian imam berhenti di posisi ruku. Makmum tidak tahu dia. Dia ngira imam ini akan sujud tilawah. Gerakannya digunakan untuk sujud tilawah. Lah dibagi menjadi 2 keadaan. Ada kalanya qabla ikmalul Fatihah, ada kalanya ba'da ikmalul Fatihah. Ada kalanya makmum ini sebelum dia ngikutin gerakannya imam yang dia ngira akan sujud tilawah. Ini sebelum makmum menyelesaikan surat Fatihahnya dia. Kalau imam sudah. Ada kalanya setelah menyelesaikan surat Fatihahnya dia, pembacaan surat Fatihahnya dia. Kalau masih belum menyelesaikan surat Fatihahnya dia, maka hukum yang berlaku pertama, makmum tidak boleh kembali lagi posisi qiyam. Yang kedua, makmum wajib nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Makmum wajib nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Ini semua kalau qabla ikmalul Fatihah, sebelum menyempurnakan Fatihahnya makmum. Tapi kalau setelah menyempurnakan makmum sudah selesai Fatihahnya dia. Dia waktu mulai ruku sama imam itu dalam posisi dia sudah menyelesaikan Fatihahnya dia. Waladhdallin amin. Dilihat imam kok setelahnya setelah selesai membaca membaca surat sajdah, dia ada gerakan. Lah gerakannya dia ngira sujud tilawah. Ternyata bukan ruku. Lah ini ada 2 pendapat. Oke. Menurut pendapatnya siapa namanya pertama? Ibnu Hajar sama Syekh Zakaria. Jangan lupa namanya 2 orang. Yang kedua namanya Romli sama Khatib Syrbini. Nah, menurut pendapatnya Ibnu Hajar sama Syekh Zakaria Ansori, dia harus balik ke posisi berdiri, kemudian harus ngulangi rukuknya lagi. Menurut pendapatnya siapa? Romli sama Khatib Syrbini, dia tidak boleh kembali dan terhitung cukup. Jadi posisi seperti apa ini kadang kita butuh di waktu tengah-tengah sholat. Kadang kita ingat sekarang perincian seperti ini kita tulis ingat. Kalau masih ditulis ingat. Tapi kalau dari tulis bisa kita takutnya lupa. Betul. Lah muskilahnya apa? Muskilahnya waktu pas sholat perincian ini kita lupa. Betul. Mau nyari kitab batal sholatnya kita. Betul. Wah kapan ingatnya? Ingatnya kalau sudah baca lagi. Ada faedahnya. Makanya kita di sini ada doa dikatakan di doanya sebelum kita baca sebelum taklim, di sini dikatakan apa? Fahfadhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih. Ingatkan anak di masalah ini pas di posisinya, anak ingat butuh. Oke, makanya kadang kita dalam hafizin suruh baca doa ini sebelum kita taklim supaya kita ingat di posisinya. Kapan bisa ingat di posisinya? Kalau kita ulang-ulang terus sehingga fikih itu nyampur dengan darah dagingnya dia sudah. Di posisi begini harusnya begini, di posisi begini harusnya begini. Itu ingat dia. Betul. Di waktu dia mana? Tengah-tengah sholat. Dan begitu ya. 2. Jika dalam posisi sujud timbul keraguan, apakah telah ruku atau tidak? Nah, kalau sekarang itu posisinya ini seorang yang sholat, baik dia imam atau munfarid, posisinya di sujud. Lah waktu sujud dia ragu, anak tadi sebelum sujud ini sudah ruku, sebelum itu sudah ruku atau belum? Ayo. Maka wajib berdiri untuk ruku. Nah, hukum pakai hukum aslinya. Apa hukum aslinya? Enggak ngerjakan ruku. Al-asal adamuhu. Oke, pakai hukum aslinya. Al-asal adamuhu yaitu apa? Berarti belum ruku. Harus kembali ke posisi berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian balik lagi ke sujud. Ini semua kalau munfarid sama imam. Karena salatnya dia tidak bergantung dengan salatnya orang lain. Ya. 3. Jika membaca ayat Al-Quran dalam posisi ruku atau rukun-rukun lainnya selain rukun berdiri, maka hukumnya adalah makruh. Makruh. Misalnya kita baca di waktu ruku, baca surat Al-Fatihah atau surat Al-Falaq, An-Nas, atau waktu sujud kita baca surat Al-Quran dan lain-lain, hukumnya makruh. Karena posisi Al-Quran itu di posisi berdiri, baik di sholat fardu atau sholat sunnah. Oke, baik di sholat fardu atau di sholat sunnah. Lah kalau misalnya kita mau baca, batal soalnya tidak batal. Salat itu tidak batal dengan zikir, tidak batal dengan doa, tidak batal dengan pembacaan Al-Qur'an. Tidak batal dengan 3 ini. Misalnya kita di waktu ruku atau di waktu sujud kita membaca Udul Latif, boleh. Batal soalnya tidak batal. Atau kita misalnya membaca di waktu i'tidal atau kita baca di waktu ruku, batal tidak? Hah?
Mau baca wirdul latif di waktu i'tidal atau ruku atau sujud batal enggak? Atau julus sajdatain batal enggak? Hah? Hah? Batal apa enggak batal? Hah? Masih benar. Oke. Batal salah enggak batal? Saya tidak kapok inti orang mau nyoba terus. So, perhatikan kalau di posisi i'tidal sama posisi julus baina sajdatain batal. Kenapa? Akan menjadi panjang rukunnya sedangkan dia rukun qasir. Tapi kalau posisinya qiyam, posisi sujud, posisi apa lagi yang panjang? Ruku itu tidak batal karena dia rukun tawil. Wirdul latif panjang, tak panjang-panjangnya wirdul latif. Oke. Tatwil rukun qasir mubtilun lis-shalah. Manjangkan rukun yang pendek bisa membatalkan salat. Rukun yang pendek ada berapa di salat? 2, Bas. Al-i'tidal sama julus baina sajdatain. Lah itu 2 rukunun qasir, 2 rukun yang pendek kalau dibaca dipanjangkan lebih dari ukuran yang dianjurkan batal salatnya. Tapi kalau kalau rukun yang panjang seperti sujud, qiyam, ruku, rukun panjang itu tidak masalah, 1 jam tidak apa-apa. Karena dia rukun panjang aslan. Oke. Lain hanya kalau apa? 1 i'tidal. Yang kedua julus baina sajdatain. Oke. Maka kalau manjangkan keduanya ini menjadi enggak. Oke, perhatikan. Kalau i'tidal ada perinciannya. Kalau i'tidal rakaat akhirah enggak. Kalau i'tidal selain rakaat akhirah batal. Kenapa? Karena katanya ulama al-i'tidal rakaat akhirah mahallun fil qunut fil jumlah. Oke. Jadi intinya apa? Intinya memperpanjangkan i'tidal ini batalkan salat apa enggak? Ada kalanya batal i'tidal ya. Kita bahas tentang i'tidal satu loh ya. Kita i'tidal. Batal ada kalanya tidak. Oke. Enggak batal di 2 masalah. Kalau di i'tidal rakaat akhirah atau di salat sunnah tasbih. Ini di 2 masalah i'tidal tidak apa-apa dipanjangkan. Oke. Kalau ini batal di selain keduanya ini, batal. Oke. Kenapa? Karena i'tidal kendalanya i'tidal sama julus baina sajdatain ruknun qasir. Rukun yang pendek. Oke. Ayo. Hasan ditulis. Kalau ditulis nih insyaallah khawatir seminggu lagi tinggal setengah maklumatnya. Sebulan lagi tidak ada. Oke, ya. Pak, jika seorang makmum mendapatkan imam dalam posisi ruku, maka sekarang imam makmum masuk ke masjid mau sholat zuhur misalnya. Imam di posisi ruku, ayo. Maka ia telah mendapatkan 1 rakaat dan hukumnya sah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke, sekarang ada ini saya tulis. Perhatikan. Sudah anak pernah bawa, cuman anak ulang, mungkin ada yang belum pernah hadir. Jadi kita punya 3 masalah. Masalah yang pertama namanya idrakul rakaah di selain Jumat. Yang kedua, idrakul rakaah di salat Jumat. Yang ketiga, idrak fadilatul jamaah. Tamam? Ada berapa masalahnya? 3. Yang pertama apa? Di selain Jumat. Subuh, Isya, Asar, Zuhur. Oke. Yang kedua, idrakul rakaah di salat Jumat. Yang ketiga, idrakul fadilatul jamaah. Idrak fadilatul jamaah. Ini beda-beda sekarang. Beda-beda. Jadi kita letakkan posisinya di posisi masing-masing. Yang pertama, idrakul rakaah di selain Jumat. Dengan apa kita bisa dapatkan rakaat salaman? Bi idrakir ruku'il imam, dengan nututin imam di posisi ruku. Wat ma'anna fihi ma'ah, dan tumakninah bersama dia. Kadang kita lihat ya anak-anak muda kecil-kecil itu masuk masjid kelihatan imam ruku cepet-cepetan Allahu Akbar. Supaya apa? Maksudnya supaya tidak ketinggalan 1 rakaat. Itu katanya fuqaha, gambaran dari keadaan semacam ini ada 7. Di 6 batal sholatnya, di 1 sah. Gambaran cepet-cepetan masuk sholat gara-gara kepingin apa? Nututin 1 rakaat, itu ada 7 gambaran. 6-nya semuanya salah,
batal sholatnya, yang satu betul dan sah, dapat rakaat. Apa yang betul? Yang betul itu kalau takbirnya khusus digunakan takbiratul ihram, kemudian tumak nina, kemudian rukuk bersama imam, kemudian tumak nina bersama imam, maka di dua keadaan ini, di satu keadaan ini dikatakan dia telah menututin satu rakaat dan sholatnya sah. Tapi kalau sudah takbirnya satu kali digunakan untuk takbiratul ihram sama ruku, atau takbirnya ruku aja, atau atlak, atau tidak tumanina di qiyam, atau tumanina di qiyam tapi tidak tumanina bersama imam di ruku, itu semuanya tidak dapat rakaat. Bahkan di sebagian salat, di sebagian keadaan batalkan salatnya dia. Oke, dikatakan batalkan salatnya dia. Yang intinya apa? Sekarang kita kembali ke posisi ini, yaitu masalah apa? Pembagian masalah idrak, nututin. Nututin ada yang nututin satu rakaat, nututin rakaat di selain Jumat. Dengan apa? Dengan nututin imam di posisi ruku. Lain hanya kalau kita dapatkan imam di posisi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, baru kita masuk masjid. Apa? Ketinggalan satu rakaat. Lah kalau ketinggalan satu rakaat tidak masalah, tambah satu rakaat setelah salamnya imam. Tidak kena kendala. Yang paling penting soalnya kita sah. Kita jangan bahas ribut, kita akan ngejar satu rakaat di sisi yang lain, soalnya tidak sah. Akhirnya tidak satu rakaat dapat bola 4 rakaat. Oke. Yang kedua, keadaan yang kedua, idrakur rak'ah fi shalatul jum'ah. Idrakur rak'ah fi shalatul jum'ah. Kapan? Bi idrakir rak'ah tamah. Yaitu dengan nututin imam di posisi ruku dan terus ikut sama dia di posisi i'tidal, posisi sujud pertama, julus baina sajdatain, dan posisi sujud yang kedua. Sampai berdiri ke rakaat kedua, itu namanya rakaat nututin satu rak'ah. Idrakur rak'ah. Atau di posisi misalnya di rakaat kedua, misalnya kita masuk ke masjid terlambat berangkatnya, kita masuk ke masjid posisi imam di rakaat kedua, kita lihat. Kalau kita nututin rukuknya imam, kemudian kita duduk tetap ikut sama dia di posisi i'tidal, kemudian di posisi sujud yang pertama, kemudian di posisi julus baina sajdatain, kemudian posisi sujud yang kedua sampai dia tasyahud dan salam, maka dikategorikan kita telah nututin Jumat, dan setelah salamnya imam kita cukup tambah satu rakaat, jadi sholat Jumat 2 rakaat. Tapi kalau kita nututinnya imam setelah i'tidal, setelah imam sami Allahu liman hamidah, kita masuk sholat Jumat, sedangkan imam di i'tidal rakaat kedua. Hukumnya bagaimana? Wajib kita niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya nanti setelah salamnya imam, sholat 4 rakaat. Bukan sholat 2 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat batal sholatnya itu. Menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Karena ini tidak mendapatkan 1 rakaat sama imam aslan. Ketinggalan sama sekali, maka wajib sholat 4 rakaat. Ayo. Nah, yang ketiga namanya idrak apa? Idrak fadilatul jamaah. Idrak fadilatul jamaah ini didapatkan meskipun imam di posisi tasyahud terakhir. Misalnya ente sekarang masuk masjid, mau sholat zuhur sama imam, imam di posisinya di tasyahud terakhir sudah. Ente sholat belakangnya dia, usolli fardhu barakat ma'mun, Allahu akbar, duduk sama dia, dapat fadilah jamaah. Dari secara global fadilah jamaah didapat. Cuman beda antara orang yang nututin imam dari rakaat pertama sama orang di tasyahud terakhir, ya beda fadilahnya, pahalanya beda. Cuman dari secara global dia dapatkan fadilah jamaah, dapat. Oke, Pak ya. Jika telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu tatkala takbir harus diniatkan hanya untuk takbiratul ihram. Halo, yang pertama, seperti ini keadaan ini. Yang sering masuk masjid, kemudian karena imam di posisi rukuk takut ketinggalan, Allahu akbar, cepat-cepatan langsung rukuk. Ini seperti yang bilang ada 7 gambaran disebutkan di kitab Fathul Alam juz 2, dan 6 gambarannya dihukumi batal, tidak sah. 1 gambaran dihukumi sah dan dapat 1 rakaat. Kapan dihukumi sah 1 rakaat? Yang pertama harus diniatkan untuk takbiratul ihram. Allahu akbar, niatnya untuk takbiratul ihram. Karena untuk takbiratul ihram rukun. Kalau takbirnya intigalat, waktu kita mau pindah ke rukuk, tidak semua sunnah. Ente baca, tidak baca, tidak masalah. Tapi jangan diniatkan takbiratul ihram untuk perkara yang lain. Supaya apa? Supaya tidak membatalkan salatnya ente. Nah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala takbir harus dalam keadaan berdiri. Tatkala takbir berdiri. Apa kalau gini? Lah, ini sudah tidak berdiri lagi ente, sudah sampai ke posisi rukuk nanti. Harus posisi tenang, berdiri tegak. Allahu akbar. Kemudian tumakninah, subhanallah, baru rukuk. Allahu akbar. Dapat tumakninah sama imam. Nah, baru. Begitu. Kalau sudah kayak gini, ini tidak tumakninah sama sekali, digiam, tidak batalkan salatnya dia nanti. Begitu ya? Tumakninah setelah takbir dan sebelum rukuk. Tumakninah setelah takbir, Allahu akbar. Tumakninah, diam dulu. Jangan kesusu keburu gini.
Gitu ya. Di tumaknina tatkala rukuk bersama imam. Tatkala rukuk bersama imam tumaknina. Kalau enggak batalkan salat karena tumaknina dalam rukuk merupakan syarat atau rukun. Yang kedua-duanya harus ada. Kalau enggak rukuknya dia enggak sah. Gitu ya. Rukuk tersebut terhitung dalam salat imam. Rukuk tersebut terhitung dalam salat imam. Lain hanya apa? Lain halnya jika imam melakukan rukuk yang lebih karena sebab lupa. Karena lupa. Misalnya imam lupa rukuk 2 kali, sedangkan dia nututin rukuk kedua, dan nutut dan juga. Begitu juga, bukan lebih dia rukuk asli cuman di salat sunnah kusuf. Kalau dengan cara yang kedua atau cara yang ketiga, kan ada 3 cara. Di rakaat kedua dan nututin rakaat dia, meskipun idrakul fi rukuk. Itu kayak ya? Maka tidak terhitung telah mendapatkan 1 rakaat. Iya, tidak terhitung ya. 6 rukunnya enggak 6 itu. Bas. Ya. المعقود عليه في النكاح حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Sudah kita bahas. Sekarang perhatikan. Nikah ini lebih mirip kepada akad jual beli. Sekarang misalnya Zaid mau nikah dengan Hindun. Ada sesuatu yang diberikan Zaid kepada Hindun yaitu mahar. Misalnya uang, berupa uang 10 juta rupiah kan. Dan ada perkara yang diberikan Hindun kepada Zaid yaitu bisa dia berhubungan dengan Zaid, dengan Hindun. Itu kan sama kayak jual beli. Misalnya Zaid sekarang mau jual mobil ke Khalid. Menjual mobil ke siapa? Ke Khalid. Dengan harga berapa misalnya? Harga misalnya 10 juta. Lah dari Zaid ke Khalid mobil, dari Khalid ke Zaid uang. Ini akad yang diberi. Sekarang kalau di akad pernikahan dari suami mahar, dari calon istri bubu. Semacam seperti ada akad jual beli di sini. Itu serah terima kan. Itu lah sekarang yang dipermasalahkan oleh fuqaha, yang dijadikan barang yang diberikan oleh calon istri itu apa? Kalau dari suami sudah 1, namanya mahar. Itu cuman dari calon istri itu apa? Ayo. Coba ulang, ayo. Al-ma'qud alaihi fi nikah hillul istimta'. Hillul istimta'. Yani dari Zaid ke Hind mahar berupa uang 10 juta misalnya, atau emas atau pakaian dan lain-lain yang disepakatin. Lah dari Hind ke Zaid ada diperbolehkannya untuk beristimta dengan Hind. Yang tadinya haram, mandang haram, nyentuh haram, sekarang jadi halal. Ayo. Itu yang pertama. Yang kedua, Gil. Al-lazim al-mu'aqqad. Maksudnya hilul istimta ini hanya bukan terus sampai meskipun dia telah meninggal, lah, sampai ke titik dia meninggal. Ya. Wa yajuzu rafu bitalaq, dan bisa dilepas akad ini hilul istimta ini dengan cara mencerai. Setelah dicerai halas tidak boleh lagi, seakan-akan ajnabiyah lagi. Loh, berarti kalau sekarang istilahnya Z ini mencerai Hind, berarti kan Z tidak boleh hubungan lagi sama dia kan? Tidak boleh mandang, tidak boleh begini dan lain-lain. Apakah boleh Z bagi narik uangnya? Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena dia telah ngambil barang yang telah dipakai. Wa kaifa wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Telah gunakan barang yang dipakai. Ya? Kecuali ada sebagai jenis tolak namanya iwad, namanya tolak khulu, pakai iwad, itu boleh narik kembali ya. Nah, ada pendapat yang kedua, yaitu dari Zaid ke Hind itu adalah mahar. Dari Hind ke Zaid badannya dia, bukan diperbolehkan istimta ya. Wakil ini dari segi hubungan badan ya. Nah, rukun-rukunnya nikah ini harus ada. Kalau tidak ada, maka akad nikahnya dihukumi tidak sah. Berapa rukun-rukunnya nikah?
Boleh ente katakan rukunnya nikah itu ada 6, boleh ente katakan rukunnya nikah itu 3. Kalau dikatakan nikah 6 berarti calon suami, calon istri, wali, saksi, dan sighah, ijab sama gobul. Ini kalau dikatakan 6. Tapi kalau dikatakan 3 sama juga. Artinya apa? Ini al-aqidain, al-zawjan, terus al-wali wa syahidain, terus as-sighah. Ikhtisar. Diringkas ini. Ayo. Yang intinya apa? Harus ada. Misalnya sekarang sekarang misalnya Zaid ini mau nikah dengan Hind. Hind anaknya siapa misalnya? Anaknya Ahmad. Siapa saksinya? Saksinya Bakar sama Ali. Ini berdua saksi. Terus maka harus lengkap. Rukun yang pertama ini. Rukun yang kedua nih. Rukun yang ketiga ini. Rukun yang keempat ini. Ini semua tempat asal 4. Dihitung satu kesatuan. Rukun yang kelima, perkataan Ahmad kepada Zaid, angkahtuka. Ini yang kelima. Rukun yang keenam, jawaban dari Zaid kepada Ahmad, gobiltu nikah. Harus 6-nya ini ada. Ini paling minimnya kita mengadakan akad nikah itu dengan apa? Dengan jumlah 2 orang, 3, 4. Kalau ini harus hadir. Tidak harus hadir calon istri di tempat akad nikah, tidak harus. Boleh hadir, boleh tidak. Karena dia tidak wajib mengucapkan apapun atau menerima lafaz apapun. Yang bicara hanya wali sama calon suami. Kalau dia diem aja sebagai pendengar. Boleh hadir, boleh tidak. Apalagi, perhatikan ya. Apalagi kalau sekiranya itu calon istri dipakein hiasan semuanya, terus suruh hadir di depannya orang laki semuanya, depannya para undangan semuanya, suruh dengarkan. Ini salah kaprah ini. Kenapa? Karena sekarang ini pertama istri dengan seluruh zinahnya dia seluruh hadir. Itu saya menyebabkan ratusan maksiat. Terus keberadaannya dia tidak mempengaruhi sedikit dari hukum fikih. Hadir atau tidak hadir sama. Lain hanya kalau disatukan di satu posisi, di satu kamar misalnya khusus untuk muslimat, perempuan khusus hanya dengarkan lewat mikrofon atau ada mungkin ada layar yang dia ngelihat, ada masalah. Sebatas ngelihat. Tapi kalau ditaruh sampingnya calon suami di sini, calon istri di sini, terus di sini walinya, di sini para laki-laki, ini yang laki-laki ini maksum apa bukan maksum? Ini para nabi apa para umatnya nabi? Kalau sekiranya bisa bedakan ini cantik, ini kurus, ini gini, tidak boleh lihat pandang semuanya ini. Kalau Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, mengatakan apa tentang masalah perempuan? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun. Itu Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. La ana bukan Nabi, bukan apanya bukan Nabi, kakeknya bukan Nabi, kakeknya bukan Nabi. Terus saya mengatakan lebih afdal daripada Nabi Yusuf. Ini masalah mustab'ad. Itu gitu. Ya karena yang lebih utama apa? Kalaupun harus hadir ditutup wajah itu. Itu gitu. Sebatas dia mau dengarkan kan. Itu gitu. Ya ini kesalahan yang sudah istilahnya memasyarakat. Itu gitu. Tinggal kita tidak bisa merubah umat, tidak bisa. Bisa merubah pribadinya kita masing-masing. Waktu kita nikahkan saudaranya kita, anaknya kita, usahakan perihal-perihal yang dikerjakan di acara pernikahan ada perihal-perihal yang datangkan ridhonya Allah dan Rasulullah. Jangan perihal-perihal yang datangkan ridhonya syaitan. Ini penting. Kenapa? Berpengaruh kepada mereka sendiri suami istri. Nanti akan jadi rumah sakinah mawaddah warahmah yang usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu yatahharu. Kalau tidak nanti maksud jadinya. Begitu. Wastahwadha alaihim syaitan. Dikuasain oleh syaitan itu rumah nanti. Sehingga tidak terbentuk sama sekali nilai keislaman, tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada dari hari pertama rusak sudah, hari berikutnya lebih hancur lagi sudah. Jadi jangan sampai katanya Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul gamisah, ta'isa abdul imra'ah. Sungguh celaka hambanya dinar, hambanya perempuan, hambanya adat istiadat. Itu kun abidillah wala takun abidil adah.
Jadilah katanya salafus soleh hambanya Allah, bukan hambanya adat istiadat. Oh tidak bisa, ini sudah istiadat Beb. Apanya tidak bisa? La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak bisa, harus kalau acara besar-besaran harus mau tidak mau ngikutin adatnya masyarakat. Tidak usah acara besar-besaran. 10-20 orang ente undang, semuanya pakai akal semua, pakai iman, pakai Islam. Betul. Walau ngundang 100 orang. Rasulullah nikahkan anaknya tidak pernah ngundang semuanya. Muhajirul Ansar 124 ribu diundang semua. Diundang cuma 40-30 orang seukuran tempat. Itu Rasulullah. Terus ada yang tersinggung sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa anda tidak diundang? Tidak. Memang adatnya kita ini kadang sebagai para hadirin kadang maksa yang sahibul bait ngundang. Kenapa? Dengan pengertian kalau tidak diundang itu jadi kemusuhan nanti. Salah ini. Jadi kalau kita diundang, ya kita alhamdulillah makasih. Tidak diundang, ya alhamdulillah kita ma'dzur. Mungkin ada udzur yang kita tidak tahu. Selesai masalah. Tidak usah dibuat gawat, ente diundang, tidak diundang. Kenapa? Kadang kita maksa orang sahibul bait. Nanti sahibul bait itu menyebabkan dia utang sana, utang sini gara-gara ente. Terjadi ini. Sampai sebagian dari Rasulullah dari mereka utang ke bank. Utang ke bank mikirin hanya untuk menjaga lisannya orang. Setelah acara pun tidak selamat dari lisannya orang. Kurang ininya, kurang itunya. Kenapa? Ente ngikutin makhluk. Coba ngikutin Imamul Anbiya wal Mursalin, la ta'ata li makhluk masatul khaliq ahsanlak. Dan tidak mungkin dia nyari ridhonya orang. Terus setelah orang hadir acaranya ente dengan ratusan juta ente keluarkan, ente maksa atau puluhan juta ente keluarkan, apakah orang akan mengenang acara ente tahunan? Tidak. Besok pagi sudah lupa dengan apa yang ente buat. Cuman ente tidak lupa dengan utangnya ente. Bertahun-tahun ente kepikiran dengan utangnya ente. Yang ahsan apa? Ikutin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Acara nikah Rasulullah tidak mau dimajukan apa? Kurma sama potongan jubnah. Apa jubnah? Keju, alas. Diundang, panggil berapa orang? 10-15 orang, ini walimahnya Rasulullah. Kalau misalnya kita buat acara walimah, tidak usah repot-repot misalnya. Kita beli nasi pecel bungkusan, kira-kira yang hadir gitu. Tidak bakal rito. Kita mau maksa diri, tidak bakal rito. Kalaupun mereka rito sebentar, kita kepikiran sama utang bertahun-tahun. Maafi ahsan, tidak ada yang lebih utama daripada kita kerjakan acara sesuai gonun, aturannya hukum syariat, tanpa maksa diri. Punya uang lebih, kasihkan ke calon suami sama istri. Kita maksa diri untuk lisannya orang, calon suami, calon istri, miskin hari kedua tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena sefaktor nyari lisannya orang. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lataiful Minan, yang beliau sudah beliau hidupnya sekitar 500 tahun yang lalu. Jadi fikrah semacam ini sudah ada. Kadang sebagai suami kuat, mau kepingin buat segini-gini, cuman kena pengaruh perempuan ini. Kalah lagi. Inna kaidahunna azim. Siapa yang mengatakan azim? Rabbul azim. Ini pengaruhnya perempuan kuat. Enggak, ini kita tidak enak-enak. Pernah ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Imam Azim, yang pengarang kitab apa namanya? Yang tiap malamnya 1000 rakaat. Suatu hari dia akan nikahkan putrinya. Kemudian musyawarah sama keluarganya. Ditanya, siapa yang mau diundang? Maksudnya Habib Abdullah bin Thahir, undangan seukuran tempat. Tempat ukuran cukup 25 orang, undang 25 orang. Tidak usah maksa diri di atas luar tempat. Akhirnya apa? Katanya sebagian dari keluarganya, enggak lihat Habib kalau tidak diundang bulan itu termasuk ini perkara yang tidak baik bagi kita, nanti orang bicara. Ditulis F1. Megang subha, Habib Abdullah megang subha. Megang tasbih. Yang kedua, pulang kalau diundang yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, dibuka satu-satu. Kampung satu ini selesai, kampung lagi sampingnya, juga. Betul. Setelah itu kampung satunya lagi, sampai full ini satu sekali. Kata Habib bin Thahir, yang ahsan, tidak usah pakai uyup ini semua, tidak usah pakai. Besok pagi kita undangkan 7-8 orang. Assalamualaikum. Sudah. Halas sudah semuanya. Nanti kalau ini diundang, tidak diundang, tersinggung. Tapi mereka tidak mengerti udhurnya sahibul bait. Betul. Tahunya kenapa Anda tidak diundang? Ini maksa kita sahibul bait agar dia jatuh kepada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Bukan hakata sya'nul mukmin. Sahabat itu
Rasulullah waktu ngundang nikahkan Siti Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak 124.000 diundang. Ukuran 20, 30 orang. Yang lain enggak, terus tanya ke Rasul, "Ya Rasul, kenapa kemarin ada diundang kemarin?" Enggak ada. Kenapa? Mereka ahlul iman. Apa yang dikatakan Rasulullah halas ini. Tahu keadaannya Rasulullah halas. Enggak ada satupun dari mereka yang kenapa saya tidak diundang. Ma'dzur. Jadi kita selalu ambil udzur dari saudaranya kita. Contohnya, kita selalu ambil udzur kita. Kita diundang, alhamdulillah diundang, ma'dzur, kita doakan supaya kedua mempelai itu bahagia dunia akhirat. Bisa mengerjakan hukum syariat, ngamalkan hukum syariat di dalam rumahnya mereka masing-masing. Kita bantu doa. Contohnya, yang penting apa? Yang penting kita tidak maksa sahibul bait sampai jatuh ke perkara utang atau perkara-perkara yang lain tidak diridhoi oleh Allah gara-gara sebabnya harus mengundang kita. Ayo. Arkanun nikah khamsatun. Zaujun ini calon suami Zaid. Ayo. Zaujatun. Zaujat Hindun. Ayo. Wa Wali misalnya apanya Ahmad, akan datang perinciannya aulia nanti. Ayo. Syahidan Bakar wa Ali. Ayo. Wasigha perkataannya Ahmad, ijab ini asigha itu ijab dan qabul. Perkataannya Ahmad kepada Zaid, zawajtuka binti fulana binti fulan bimahar kadza wa kadza. Kemudian Zaid ini menjawab qabitu nikahaha bil mahril madhkur. Ayo. Qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nikahin la yahduruhu arba'atun fa huwa sifah. Kullu semua nikah yang tidak dihadiri oleh empat. Empat siapa? Dua saksi, suami dan calon suami sama wali. Itu adalah sifah, adalah zina. Katanya Rasulullah. Makanya di sini Imam Syafi'i mewajibkan harus ada empat. Wali satu, calon suami dua orang saksi jadi empat. Ayo. Qala alaihi salatu wassalam fattaqullaha fin nisa. Fattaqullaha fin nisa adalah bertakwalah Allah kepada waktu megang seorang perempuan. Inna ayo. Fa inna qaum akhadtumuhun. Sesungguhnya kalian akhadtumuhun ngambil mereka ini semua perempuan-perempuan ini ya. Di amanillah. Dengan amanat yang Allah serahkan kepada kalian. Amanat apa? Maknanya banyak. Betul. Kalau kita membahas masalah amanat dari satu hari tidak cukup. Yang Allah kasihkan kepada tadinya perempuan itu di raqabahnya apanya? Ditanggung jawabannya apanya? Selain ente mengatakan gobil itu nikah, di satu sisi ente boleh bahagia, di satu sisi ente harus agak sedih sedikit. Kenapa harus sedih? Karena semua yang dikerjakan perempuan tersebut mulai detik itu dihisapnya ente. Ente sekarang dulu di itikaf di masjid, ada apa-apa dikerjakan di rumahnya masuk ente. Karena kewajiban didik sudah pindah ke tangannya ente. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul ke? Makanya katanya salaf an-nikah farah syahr wa hammun dahr. Sebulan farhan. Bahagia dia. Kemana-mana muter-muter karirnya sendiri. Betul ke? Setelahnya itu baru nanti. Betul ke? Baru mulai pusing. Betul ke? Dan kapan sekiranya ente nikah, dari mulai ente nikah sampai ente meninggal tidak pernah pusing sedikit pun. La idza ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sampai ke titik bulan madunya pun tidak keluar dari gonun syariat, tidak keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad. Oke, kalian kan kalau sudah bahagia, anak-anak muda-muda sekarang bahagia dikerjakan apapun yang menurut dia pintar sudah. Lupa dengan adat, melupa dengan adabnya syariat, lupa dengan adabnya Nabi Muhammad, ngelewatin batas. Oke, nah ini kalau sudah ngelewatin batas nanti nasallallahu alaihi wasallam bulan madu pergi ke tempat-tempat yang ada la'at sama sakhat. Tempat-tempat turunnya laknat, tempat-tempat sakhat. Begitu dijak istrinya kemana-mana, foto-foto di mana-mana, sebar sendiri kemana-mana, menunjukkan orang punya akal. Begitu. Kenapa? Karena tidak ada ruh iman di hatinya dia, sehingga apapun yang dia kerjakan tidak dikerjakan. Tidak ada malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Boleh ente foto dan lain-lain khusus untuk ente, tapi jangan disebar. Istrinya ente, auratnya ente, jangan disebar kepada orang. Dan tidak ada manfaatnya. Nanti datangkan orang yang mandang haram, timbul di hatinya orang yang mandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Atau timbul hasud, kena musibah gara-gara tingkahnya ente tidak ngikutin sunnahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Ente lihat ada tidak guru-guru ulama arif billah yang ribut ngerjakan gitu? Tidak ada. Siapa yang ngerjakan? Siapa-siapa tidak jelas arahnya kemana, sanadnya ke Syekh Google. Hanya untuk nyari ridhonya Syekh Google itu kerjakan semua. Banyak nanti yang ngadu kena begini, kena begitu. Banyak masyakil akan datang kita bahas, kita baca nanti. Masyakil zaujiyah semua gara-gara faktor HP.
Masalah timbul sampai ke level cerai. Gara-gara apa? Faktor HP. Karena tidak ada ruh iman. Adabnya Nabi Muhammad itu harus dipakai dari hari pertama dari ngatakan gobil tuh. Jangan sampai ada ngelewatin hukum syariat. Kalau kepingin bahagia dunia dan akhirat. Wa illa akan masuk di firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Musuhnya kalian. Siapa yang mengatakan musuhnya kalian? Loh, enggak, ini kan sini saya ini anak. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Aduwwul lakum. Kapan adu? Kalau kita tidak didik dia. Muskilahnya kita punya semangat ngasih nafkah, nyenengkan dengan segala bentuk masalah dunia, kita punya semangat. Tapi usahakan semangat juga lah, 20%, 5%, 15% untuk akhiratnya mereka. Dengan pengertian misalnya, contoh yang kita bahas pada kemarin, kita masuk ke rumah sama istri, dari luar mau masuk rumah, ajarkan ke mereka baca ayat kursi. Didik. Kalau enggak, ya tidak ente membaca, walau dia baca. Masuk ke rumah misalnya dari luar mau masuk rumah, Allahu la ilaha illallah qayyum. Tahu dia, oh kalau masuk rumah harus baca ayat kursi. Diajak, dipegang, diajarin langsung. Kalau cuma disuruh, tidak kira dikerjakan. Begitu mau masuk kamar mandi, di kamar mandi, diingatkan doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Bangun tidur, sudah baca doa, tidak ada baca doa, sekarang baca ini kertas, tolong dibaca ini. Mau sholat, dilihat ada siwaknya, enggak. Ini baru nanti timbul ketenangan. Ini insya Allah kalau kayak gini, ini ente selamat di akhirat. Di samping ente masya Allah sudah baik sama dia, kasih makanan, minumannya dicukupin, semua pakaian dicukupin, tempat dicukupin, bagus. Khairukum li ahli. Apa khairiyah ini? Khairiyah tentang rohnya dia, pribadinya dia, imannya dia lebih utama daripada khairiyah tentang berhubungan dengan badan dan pakaiannya dia. Kita ngelihat di sini kita antara maghrib sama isya waktu sangat mulia, nonton televisi, dia diem, lah bakal diem. Kalau kepingin tahu suaminya marah, coba itu buka televisi antara maghrib sama isya. Ini baru suami. Kalau ente ikut nonton, ini musibah lagi. Ente ngambil kopi duduk sampingnya istri ikut nonton maghrib sama isya, yang orang nangis ente nonton televisi. Salafus saleh itu antara maghrib sama isya nangis. Kenapa? Waktu sangat mulia. Apalagi di akhir lail, 1 jam waktunya orang tahajud. Waktu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wa ghaira dzalik, itu harus kita buat barnamaj. Loh, dari dulu kita tidak pernah, mulai besok pagi dibuat satu-satu. Jangan dikasih sekaligus. Dikasih 100 tidak mampu. Dia pikir kayak di pondok nanti rumahnya dia. Dirubah jadi pondok nanti. Lah kita lihat sendiri, guru kita lihat sendiri. Bagaimana dia masuk sama istri, kita lihat sendiri. Di pintu langsung Allahu la ilaha illallah qayyum. Semuanya satu, Allahu la ilaha qayyum. Itu lihat sendiri. Ditanya mana siwaknya, tidak ada, dibelikan siwak. Siwak itu sudah ada. Habib Zain itu kantongnya selalu penuh siwak. Kalau tidak ada, itu harus dilihat ada siwaknya. Jangan dihilangkan lagi besok, bilang. Ini dikasih lagi. Oke. Muskilah sekarang dibagi siwak, besok pagi tidak bawa siwak lagi. Bagi siwak tidak bawa lagi siwak lagi. Oke. Lah itu satu aja. Satu seminggu berjalan, dilihat seminggu berjalan, tambah lagi, satu poin lagi. Tapi harus ada perubahan dalam rumah. Yang lain pelan-pelan. Oke, yang lain pelan-pelan. Kalau urusan tidak masak, tidak apa-apa. Tidak nyucikan baju, tidak masalah. Tidak membersihkan rumah, jangan dibersihkan rumah. Karena tidak wajib bagi dia. Yang anak butuh dari inti, jangan sampai inti dekat sama di dunia, musuhnya di akhirat. Ini yang kita khawatirkan nanti. Karena Allah yang mengatakan adu. Wa illa ahakan nas nanti. Orang yang paling berhak sama inti dari kiamat, istrinya inti, anaknya inti. Ahakan nas. Bagaimana di dunia sahibnya inti, di akhirat pun di sahibnya inti, di barzaknya pun sahibnya inti. Rahimallahu imra'a zaujan. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian bangunkan istrinya. Kita dengar hadis ini balik-balik. Ayo praktekkan. Bangunin meskipun 5 menit, buka matanya suruh baca la ilaha illallah, suruh tidur lagi. Kalau tidak mau bangun, pelan-pelan, ini bertahap. Begitu suruh bangun 1,5 jam sebelum maghrib, sebelum subuh kesulitan juga. Tapi tidak 5 menit. Yang paling penting inti dulu harus berubah. Lah kalau intinya sudah baca seminggu baru aja istrinya itu baca. Intinya sudah kebiasaan baca, bangun tidur baca doa, inti baca. Baru akan datang kenikmatan. Itu namanya rumahnya inti itu ya tara inda ahli sama kama ya tara an-nujum
li ahlil ard. Malaikat akan mandang rumahnya itu penuh dengan cahaya naik turun. Ini bagaimana kita mandang nujum apa nujum? Bintang di langit itu penuh dengan sinar. Begitu juga. Lah tuh gitu kan usahakan satu-satu. Lupa kita kalau masuk ini tidak ada doanya, tempelkan doa itu. Tempelkan doa di pintu. Sekiranya inti jangan sampai masuk rumah kecuali baca doa. Sebab Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk rumah tidak baca doa, baca kursi, maka syaitan ikut juga masuk. Kalau sudah waktunya makan, tidak baca doa, tidak baca apapun, maka syaitan ikut masuk. Ikut mabit di situ. Sampai katanya Habib Zain sering bawa hadis, ada ketemu dua syaitan. Yang satunya gemuk banget sehatul afiat, yang satunya kurus banget. Kemudian saling nanya kepada yang lain, kenapa kok kamu kurus seperti ini? Katanya iya, aku setiap kali masuk mau ganggu satu hamba, setiap dia kali mau masuk rumahnya baca ayat kursi, aku tidak bisa masuk. Setiap kali mau makan baca bismillah, tidak bisa ikut makan. Kata temannya yang gemuk, ana ndak. Ana punya murid. Setiap kali masuk rumah nurut dengan perkataannya, tidak mau baca apapun. Setiap kali makan tidak baca bismillah, selesai wala baca alhamdulillah. Makanya anak ikut makan, ikut duduk mabit bermalam di rumahnya dia sehingga gemuk badannya anak. Lah ini usahakan kalau kayak gini memang kita bentuknya ini syaitan, lagi jadikan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita ini. Ayo. Wastahlaltum furujahunna, kalian dihalalkan oleh Allah bisa beristimta dengan perempuan tersebut bi kalimatillah, dengan kalimatnya Allah. Apa kalimatnya Allah? Al kalimah al waridah fil Quran wa huwa lafdz tazwij wal inkah. Yaitu lafaz tazwij dan lafaz inkah. Tidak bisa pakai selain keduanya ini. Begitu. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Begitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Wa ghairu dzalik min al-ayat ini, ya. Walaysa fi kitabillah illa lafdz nikah wa tazwij. Illa tazwij, tidak ada selainnya, ya. Dengan pengertian tidak boleh menikahkan perempuan dengan selain lafaz nikah dan tazwij, misalnya jual atau saya hibahkan atau saya hadiahkan, tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Abu Hanifah, semua lafaz boleh selama disebutkan mahar. Menurut Imam Malik, di sebagian lafaz boleh, sebagian lafaz tidak boleh selama diikuti dengan mahar juga. Ayo. Adalla ala annahu lam yastahil furuja illa bihima. Begitu ya. Ahkamun nikah. Bas. Ahkamun nikah supaya kita tahu ada kategorinya nikah ini wajib, ada kategorinya nikah ini sunnah, ada kategorinya nikah ini mubah, makruh, ada kategorinya haram, ada kategorinya mubah. Tergantung dari keadaannya masing-masing. Tidak bisa dikatakan nikah itu sunnah. Saya katakan sama, ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Sebagaimana kita besok akan lanjutkan. Ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأغل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك الفاتحة روح بن رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح جميع أهل بيت رسول الله جميع أصحاب رسول الله جميع ساداتنا على في علوي خصوصا إلى روح الإمام الشافعي وجميع علماء المحمدية وجميع علماء الشافعية وجميع أولياء الله في قوامة الملة ثم إلى روح صاحب الحضر المقام سيدنا الإمام عبد الله عبد الله بن عمر بن أحمد شوكر بن سالم والحبة الحديث شوكر بن سالم سيدنا الوادر بن عبد الله والشفاء بن عبد الله بن موسى ثم إلى بن أحمد ماني بن طيب فضل ثم إلى روح ميقاتل من علي بن طه بن حلوي أمتي ثم إلى روح حبيب زين الجبري ثم إلى روح أبو بكر بن محمد بن حسين ثم إلى روح محمد
ala bin Abu Bakar bin Salim summa ila ruh Husain al-Jufri ثم إلى روح جميع أولياء في الله ثم إلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم حبيب سالم بن عبد الله شاهد بن المشهور شيخ محمد بن عبد المالك ووصولهم وأفضل جميع شيخنا في الدين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشى بالرحمة ويسكن الجنة ويكون ما قرأنا حجة لنا لا حجة علينا وأن نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما سمعنا بما قرأنا وأن الله يحفظنا من شر إنس من شر الجن شر ضار باطل حاقد حاسد سر كل شر وأن الله يحفظنا من شر كل ذي شر في الدنيا والآخرة لا هدني يكون يا صالح الجامع الشامل لخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين